Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para penonton yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut pengajian ketiga, sambungan dari pengajian kedua pada bab salat. Langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa yuqtalu, dan dibunuh, ai artinya man zukira, orang yang telah disebutkan pada pengajian kedua kemarin, yaitu orang muslim yang mukallaf, yang suci daripada haid dan nifas, dengan bizarbi anqihi, dengan dipenggal lehernya, bisayfi, dengan pedang, la bi ghairi zalik, tidak boleh dengan selain pedang. In akhrajaha, jika ia mengeluarkan salat, ai salati artinya salat. Jika orang muslim yang mukallaf, yang suci tadi mengeluarkan salat, artinya meninggalkan salat. Walau salatan wahidatan faqat, walaupun hanya satu salat saja yang dia tinggalkan. Dari an waktu jamak, dari waktu jamak, dia keluarkan salat itu dari waktu jamak. Laha, baginya salat yang dia tinggalkan tersebut. Ingkana, jika ada waktu jamak bagi salat tersebut. Jadi orang muslim yang meninggalkan salat, orang muslim yang mukallaf, yang sudah balik, yang berakal, ada sampai dakwah, dan dia suci tapi meninggalkan salat sehingga keluar waktunya belum dia kerjakan salat, di sini disebut waktu jamak. Jika salat tersebut ada waktu jamak seperti salat zuhur dan salat maghrib. Jadi dia tinggalkan salat itu hingga habis waktu jamak. Di sini nanti ada penjelasan. Maka orang tersebut dipenggal lehernya dengan pedang. Itu ketentuan hukum dalam Islam. Fala yuqtal, maka tidak dibunuh, bitarkid dhuhri, dengan sebab meninggalkan salat zuhur. Ini hukumnya kas'asri, samar seperti meninggalkan salat asar juga. Hatta taghriba syamsu, sehingga terbenam matahari. Jadi kalau orang itu meninggalkan salat zuhur, itu baru dibunuh apabila telah terbenam matahari. Karena salat zuhur ada waktu jamak, yaitu sampai salat bisa jamak takhir hingga salat asar di saat kita dalam ada uzur, seperti dalam musafir, perjalanan. Maka kalau orang itu meninggalkan salat zuhur, itu dibunuh, baru bisa dipenggal lehernya. Nanti ada penjelasan kriteria boleh dipenggal leher, dibunuh apabila telah terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib. Ini hukum ini sama seperti salat asar. Begitu juga jika dia meninggalkan salat asar, maka baru boleh dibunuh apabila telah terbenam matahari. Jadi hukum
salat zuhur dalam hal dibunuh apabila dia meninggalkan salat zuhur sama dengan hukum meninggalkan salat asar, iaitu batasnya sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari baru boleh dibunuh oleh atau dia dibunuh oleh imam pemimpin. Wala bitarkil maghrib, dan tidak boleh juga dibunuh dengan sebab meninggalkan salat maghrib. Kalau Isya sama seperti hukum salat Isya juga, hatta yatli'al fajru, sehingga terbit fajar. Jadi kalau meninggalkan salat maghrib karena salat maghrib ada waktu jamak, iaitu bisa dijamak hingga waktu Isya, maka dia berlaku hukumnya pada waktu jamak. Itu maka oleh karena demikian, kalau ada orang muslim meninggalkan salat maghrib, baru bisa dibunuh setelah terbit fajar. Belum juga dia kerjakan salat maghrib hingga terbit fajar. Sudah terbit fajar baru bisa dibunuh oleh pemimpin, oleh imam. Nah, begitu juga salat Isya. Sudah terbit fajar belum dia kerjakan salat Isya, maka itu boleh dibunuh oleh imam. Begitu ketentuannya. Lianna waktu jamak, kenapa bisa seperti itu ketentuannya sama antara salat maghrib dengan salat asar, salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat Isya? Karena waktu jamak itu waktu salat fil uzur. Waktu jamak adalah waktu salat dalam uzur, dalam keadaan uzur. Fakana syabhatan fil qatli, maka ia itu serupa dalam hal hukum membunuh yang tadi. Nah, jadi hukum membunuh salat orang yang meninggalkan salat, hukum dibunuh orang yang meninggalkan salat zuhur sama dengan hukum yang dibunuh meninggalkan salat asar, iaitu batasnya sampai terbenam matahari. Begitu juga salat maghrib dan salat Isya. Itu dikira satu waktu. Lain cerita kalau salat yang tidak ada waktu jamaah seperti salat subuh. Ketentuannya begini, wa yuqtalu, dan dibunuh dengan sebab meninggalkan salat subuh ba'da tulu'i syamsi. Dibunuh dengan sebab meninggalkan salat subuh setelah terbit matahari. Karena akhir waktu salat subuh itu hingga terbit matahari. Begitu terbit matahari belum juga dia mengerjakan salat subuh dengan sengaja, maka itu dibunuh, dipenggal lehernya dengan pedang. Begitu ketentuan hukum Islam yang sebenarnya. Amal Jum'ah, adapun salat Jumat, fayuqtalu biha, maka dibunuh dengan meninggalkan salat Jumat. Izaza, kalau waktu apabila telah sempit waktu, an aqalli, dari lebih kurang daripada yang memungkinkan daripada khutbah dan salat. Artinya kalau meninggalkan salat Jumat sampai waktu tinggal sedikit lagi, yang mana di waktu sedikit lagi itu tidak cukup untuk khutbah dan salat Jumat. Sampai situ belum dia mengerjakan salat Jumat, maka itu baru boleh dibunuh. Wa in qala, sekalipun dia berkata usalliha dhuhran, aku telah salat zuhur, tetap dibunuh. Kenapa? Li'anna zuhra laysa badalan anha, karena salat zuhur itu tidak bisa menjadi ganti bagi salat Jumat. Itu persoalannya. Salat zuhur lain, salat Jumat lain. Walaupun dia telah mengatakan saya sudah salat zuhur, tetap dibunuh kalau dia meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Kaslan, ini maf'ul min ajlih, atau hal bagi fa'il akhraja. Ini kenapa dia meninggalkan salat zuhur kenapa dia meninggalkan salat yang tadi? Kaslan, karena malas. Bukan karena ada uzur, karena dia malas. Malas, sengaja dia meninggalkan salat, tidak mau salat zuhur malas, tidak mau salat asar malas, tidak mau salat maghrib malas, tidak mau salat Isya malas, tidak mau salat subuh malas, begitu juga Jumaat. Atau tahawunan, atau meremeh-remehkan waktu salat, sehingga dia tertinggal salat. Ini biasa terjadi ini, meremeh-remehkan waktu salat sehingga tidak salat, lewat waktu. Ma'itiqadihi wujubiha, beserta dia mengiktikadkan dalam hatinya wajib salat ada dia. Dia tahu salat itu wajib, tapi dia meremeh-remehkan atau malas mengerjakannya. Orang yang seperti inilah, kalau dia tinggalkan salat itu hingga keluar waktunya, maka itu dibunuh dengan dipenggal lehernya. Siapa yang membunuh? Imam, tidak boleh orang lain, artinya pemimpin. Wa in lam yatub, kriteria yang lain, jika dia belum bertobat. Ini penting, jika dia belum bertobat. Artinya
in lam yaf'al salata, jika dia belum mengerjakan salat yang dia tinggalkan itu, ba'dal mutalabati imam, setelah tuntutan imam, permintaan imam, o naibihi, atau pengganti imam. Seperti kalau kita dalam konteks acara ini WH, ini bisa disebut naib imam. WH sudah meminta untuk mengqadakan salat yang dia tinggalkan itu, untuk mengerjakan kembali. Biadaiha, dengan apa imam meminta, biadaiha, dengan mengerjakan salat tersebut. Watawa'adahu bil qatli, dan imam atau naib imam mengancam dia dengan dibunuh kalau tidak mengerjakan salat yang dia tinggalkan itu. Nah, ini telah diminta taubat seperti ini oleh imam, setelah disuruh oleh imam untuk mengerjakan salat yang dia tinggalkan itu, tapi dia tetap tidak mau melakukan, maka itu baru boleh dibunuh. Ini kriterianya. Fala yafidu talabul ghairihi, maka tidak berfaedah permintaan selain imam atau naib imam. Watawa'aduhu, dan ancamannya subut al-qatli, akan subut bunuh. Artinya ada pembunuhan nanti. Kalau kamu tidak mengerjakan salat, nanti kamu dibunuh oleh imam. Orang lain yang mengancamkan seperti itu, bukan imam, atau bukan orang yang diwakilkan oleh imam. Nah, ini tidak memberi faedah ancaman seperti ini, atau peringatan seperti ini, atau permintaan taubat seperti ini. Arti tidak memberi faedah apabila dia tetap tidak mengindahkan, tetap tidak melakukan salat yang dia tinggalkan itu dengan permintaan taubat orang lain yang bukan imam atau yang bukan diwakilkan oleh imam, maka tidak boleh dibunuh apabila dia tetap tidak melakukan salat. Tetap tidak boleh dibunuh oleh imam. Apabila dibunuh, itu berdosa orang yang bunuh. Baru bisa dibunuh apabila telah diminta taubat oleh imam atau oleh orang yang diwakilkan oleh imam. Begitu. Kenapa tidak berlaku permintaan taubat orang selain imam atau yang diwakilkan oleh imam tersebut? Li'annahu laysa min munsibihi, karena dia bukan orang yang menegakkan hukum. Jadi yang berhak menganjurkan taubat itu imam, pemimpin, atau orang yang diperintah oleh pemimpin, diwakilkan oleh pemimpin. Jadi orang lain tidak berhak. Fayutalibu nadban imamu aw naibuhu fi hal, maka sunat hukumnya imam atau orang yang diwakilkan oleh imam meminta atau menyuruh fi khali, pada waktu ketika itu. Artinya ketika waktu masih dalam waktu salat, misalnya zuhur, masih dalam waktu zuhur. Begitu juga dengan asar. Itu sunat imam atau orang yang diwakilkan oleh imam menyuruh umat Islam biadaiha, dengan mengerjakan salat. Iza zaka waktuha an fi'liha, apabila telah sempit waktunya salat, an fi'liha, dari mengerjakannya salat. Jadi imam sunat menyuruh atau yang diwakilkan oleh imam menyuruh masyarakat mengerjakan salat dan saat waktu salat tersebut sudah hampir habis. Di saat waktu salat sudah hampir habis, itu imam sunat menyuruh, meminta masyarakat mengerjakan salat. Bi'an baqiya waqtiya, maksud waktu sudah habis adalah ukuran waktu sudah habis yang sunat imam menyuruhkan adalah bi'an baqiya, dengan bahawa sisa daripada waktu salat, zamanun, satu masa, yasa'u, yang bisa mengerjakan salat fardu, yang bisa dilakukan berwudu, yasa'u miqdaru faridah wa taharah, yang bisa dilakukan berwudu, untuk berwudu dan untuk salat saja. Yang ukuran sisa waktu seukuran bisa berwudu dan mengerjakan salat. Nah, ukuran sisa waktu seperti itu hukumnya imam dan yang diwakilkan oleh imam sunat menyuruh masyarakat untuk mengerjakan salat. Begitu. Nah, bagaimana bentuk lafaz begini? Ya Allah. Jadi lafaznya
wa yatawa'aduhu bil qatli, dan imam mengancam masyarakat yang tidak mau mengerjakan salat tersebut, yang sudah hampir habis waktu salat tersebut, bi qatli, dengan dipenggal hal yang tadi. In akhrajaha, jika mereka mengeluarkan salat dari waktu salat. Fa yaqulu lahu, maka imam atau yang diwakilkan oleh imam berkata bagi masyarakat, shalli, kerjakanlah salat. Fa in sallaita taraknaka, jika kalian telah mengerjakan salat maka kami tinggalkan kalian. Wa in akhrajtaha, jika kalian meninggalkan salat, jika kalian keluarkan waktu salat an waktu, dari waktunya, qatalnaka, kami bunuh kamu. Nah, ini ancaman, ini seruan-seruan yang dilakukan oleh masyarakat atau yang diwakilkan oleh masyarakat, yang diwakilkan oleh imam kepada masyarakat dengan cara berjalan-jalan dan di jalan di dalam masyarakat, menyeru-nyeru di mik seperti itu. Dengan mobil. Berarti kalau sekarang dalam konteks Aceh itu WH, jalan-jalan di jalan dengan pakai mik dengan mobil, itu menyeru seperti itu pada masyarakat. Kalau kedapatan pasti dia tidak mengerjakan salat juga, maka itu ditangkap, dibunuh. Maka para penonton yang dimuliakan Allah, umat Islam semuanya, di sinilah berdasarkan pengajian berdasarkan yang telah kita baca berusaha, maka seyogyanya seorang pemimpin, khususnya di Aceh, itu ada kanun tentang had orang yang meninggalkan salat. Nah, ketika sudah ada kanun, maka itu para pemerintah yang diwakilkan oleh pemerintah seperti WH itu bisa menjalankan kanun ini, tentang ini, dan bisa berjalan-jalan dan masyarakat mengingatkan mereka salat. Jadi ini sebuah kemungkaran yang besar juga, bukan minum khamar dan yang lain juga kemungkaran. Ini juga kemungkaran yang besar kalau banyak masyarakat tidak mengerjakan salat dan imam pemerintah tidak peduli. Nah, mungkin ini yang dapat yang bisa mungkin sampai di sini saya dulu pengajian kita hari ini. Allahumma inna nastaudi'uka ma'an lam tanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa antaliq bihi lisanana wa qawi bihi azbana bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.